Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni, NIM 1908105152 dari Tadris Matematika semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Alat Peraga terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak disenangi oleh sebagian siswa. Di sini jelas menuntut seorang guru untuk benar-benar kreatif dan juga inovatif dalam menciptakan situasi pembelajaran agar disenangi oleh siswanya. Matematika yang notabene dengan simbol dan juga fungsi merupakan tantangan khusus bagi guru matematika. Matematika harus didekatkan dengan hal-hal yang bersifat konkret dalam penanaman konsep dasar, agar mudah dalam mencerna substansi isi mata pelajaran dan tidak sekedar mengerti, tetapi dapat memahami juga secara mendalam. Memilih dan menggunakan strategi yang tepat akan mampu mengoptimalkan kemampuan belajar siswa. Guru dapat memilih metode mana yang cocok sehingga tujuan dilaksanakan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Metode adalah cara di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Selain menggunakan metode, salah satu faktor lain untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan juga efisien dapat meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran adalah dengan penggunaan media. Media yang paling dikenal bisa juga disebut dengan penggunaan alat peraga. Setelah latar belakang pada proposal ini, yaitu ada masalah penelitian. Di sini masalah penelitiannya ada dua. Yang pertama yaitu pernyataan penelitian dan yang kedua adalah pertanyaan penelitian. Langsung saja pada yang pertama yaitu pernyataan penelitian. Konsep-konsep dalam matematika pada umumnya adalah hasil abstraksi. Sifat konsep yang abstrak menjadikan matematika sering dirasa sulit oleh para peserta didik. Diperlukan sebuah upaya agar konsep yang abstrak tersebut tampak lebih konkret sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu pada pertanyaan penelitian. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana proses pembelajaran matematika sebelum menggunakan alat peraga? Kemudian yang kedua yaitu bagaimana proses pembelajaran matematika setelah menggunakan alat peraga? Dan yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan pembelajaran matematika sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga? Kemudian selanjutnya yaitu ada tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Tinjauan konseptual di sini, menurut Joko Iswaji, alat peraga adalah seperangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya secara lebih lanjut. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. Kemudian tinjauan teori. Menurut Wijaya dan Rusyan pada tahun 1994, yang dimaksud dengan alat peraga pendidikan adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Selain tinjauan konseptual dan tinjauan teori, pada proposal penelitian ini ada juga mengenai tinjauan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil ANAFA 1 jalan dengan menggunakan SPSS 22 diperoleh nilai 0,000 kurang dari 0,05 untuk penggunaan alat peraga. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh penggunaan alat peraga terhadap hasil belajar matematika. Hal ini didukung oleh perolehan rata-rata skor hasil belajar matematika dengan penggunaan alat peraga lebih tinggi daripada hasil belajar matematika tanpa menggunakan alat peraga. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika akan meningkat apabila siswa belajar diajarkan dengan penggunaan media alat peraga. Selanjutnya yaitu ada desain dan metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Desain eksperimen ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam pendekatan ini hasil pengamatan disajikan dalam bentuk angka-angka yang akan dianalisis menggunakan statistika. Kemudian untuk metode penelitian sudah disajikan dalam bentuk tabel. Di sini ada data atau variabel, ada teknik pengumpulan data, ada instrumen pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.
Di sini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama, minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga, kemudian yang kedua, hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga. Di sini teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik pengukuran. Dan instrumen pengumpulan datanya itu dilihat dari skala hasil belajar siswa. Untuk sumber datanya sendiri, kita ambil dari siswanya melalui tes secara langsung. Dan untuk teknis analisis datanya, kita menggunakan uji T independen. Dalam pembuatan proposal penelitian ini, tentu kita butuh yang namanya referensi. Kita ambil referensi ini dari berbagai jurnal dan juga beberapa artikel. Seperti contohnya sudah disajikan pada PPT bagian slide ke-8. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.